Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk memulai ibadat pada pagi hari ini dengan tema bersyukur atas keluarga. Gembira dalam tari syukur yang meriah, mari masuklah, mari masuklah. Ya ada terang, ya lihatlah ada terang yang menerangi jalan kita. Marilah kita masuk rumah Tuhan, mari masuk rumah Tuhan. Memanglah pujian gembira dalam tari syukur yang meriah, mari masuklah, mari masuklah. Marilah tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, puji dan syukur kita aturkan kepada Allah yang Maha Kasih, karena kasih-Nya telah menyatukan kita di tempat keluarga ini untuk kembali memuji dan memuliakan Dia di dalam doa-doa kita. Semoga pikiran kita selalu dibuka oleh Allah untuk mengerti sabda-Nya yang akan kita dengar dan kita renungkan bersama. Menyadari segala kesalahan dan dosa kita, marilah dengan rendah hati kita memohon ampun kepada Tuhan agar layak dan pantas merayakan ibadat sabda ini. Marilah kita hening sejenak. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Maka marilah kita mengakui segala dosa kita dan memohon ampun kepada Bapa yang Maha Pengampun, agar kita tetap menjadi putra-putri Bapa yang berkenan di hati-Nya dan layak mengikuti ibadat sabda ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Hadirlah di tengah-tengah kami dan bukalah pintu hati dan pikiran kami, agar kami semua dapat mendengarkan sabda-Mu dengan baik, meresapkannya dalam hati dan mampu melaksanakan perintah-perintah-Mu, serta bisa membuka diri hingga dapat merasakan kebaikan dan peran serta-Mu dalam hidup ini. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup bersama Dikau dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Kewajiban terhadap orang tua. Pembacaan diambil dari kitab Sirat. Anak-anakku, dengarkanlah aku, Bapamu, dan hendaklah berlaku sesuai dengan apa yang kamu dengar supaya selamat. Memang Tuhan telah memuliakan bapa pada anak-anaknya, dan hak ibu atas para anaknya diteguhkan. Barang siapa menghormati bapaknya, memulihkan dosa, dan siapa memuliakan ibunya, serupa dengan orang yang mengumpulkan harta. Barang siapa menghormati bapaknya, ia sendiri akan mendapat kesukaan pada anak-anaknya pula, dan apabila bersembahyang, niscaya doanya dikabulkan. Barang siapa memuliakan bapaknya akan panjang umurnya, dan orang yang taat kepada Tuhan menenangkan ibunya, serta melayani orang tuanya sebagai majikannya. Anakku, hormatilah bapamu, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, supaya berkat daripadanya turun atas dirimu. Rumah tangga anak dikukuhkan oleh berkat bapa, tapi dasar-dasarnya dicabut oleh kutuk ibu.
Jangan membanggakan nista bapamu. Memang nista bapa bukan kehormatan bagi dirimu. Sebaliknya, kemuliaan seorang terletak dalam menghormati bapaknya, dan malu anaklah ialah ibu ternista. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya. Jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Pun pula kalau akalnya sudah berkurang, hendaklah kau maafkan. Jangan menistakannya sewaktu engkau masih berdaya. Kebaikan yang ditunjukkan kepada Bapa tidak sampai terlupa, melainkan dibilang sebagai pemulihan segala dosanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu, serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya. Anak-anak di bawah berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangun diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang akan disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jika saat ini kita merasa kurang puas dengan keadaan keluarga kita, coba koreksi diri kita. Kemungkinan besar kita telah kehilangan rasa memiliki atas keluarga kita. Belajarlah untuk mulai mengucap syukur, seperti apapun kondisi keluarga kita. Ucapan syukur untuk pasangan kita, anak-anak, orang tua, dan apa yang kita miliki saat ini. Jangan menuntut mereka untuk berubah, tapi ubahlah cara pandang kita. Saat kita bisa melihat bahwa rencana Tuhan selalu indah dan menempatkan kita dengan suatu tujuan, maka kita akan mulai melihat apa yang bisa kita kerjakan untuk keluarga. Daripada membandingkan lalu menyesali keadaan keluarga kita, akan lebih baik jika kita mengucap syukur. Sebab dengan mengucap syukur, maka kuasa Tuhan akan bekerja dan membawa pemulihan bagi keluarga kita. Ketahuilah, kebahagiaan bukanlah ditentukan dari kesempurnaan keluarga kita, tetapi kebahagiaan akan muncul saat kita bisa mengucap syukur dan bangga atas keluarga yang kita miliki. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengungkapkan iman dan kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, yang bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang akan datang mengadil orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu Maha Baik dan Maha Pemberi.
Datanglah kepadanya, maka kita akan memperoleh kebahagiaan. Maka marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan serta ungkapan hati kita di hadapan Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa yang Maha Pengasih, berkatilah gerejamu yang sedang mengembara di dunia ini. Jauhkanlah gerejamu dari perpecahan dan kehancuran, sehingga gerejamu dapat membawa sukacita Kristus kepada semua orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga besar kami, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu dengan bersyukur atas segala rahmat-Mu dalam kehidupan keluarga kami ini. Semoga berkat rahmat-Mu kami sudi saling berbagi kasih satu sama lain, belajar berkorban dan rela memberi maaf dan pengampunan. Semoga segala bentuk kejahatan Kau singkirkan dari keluarga kami. Semoga kehangatan dan kedamaian senantiasa menyertai keluarga kami, dan cinta kasih-Mu mewarnai hidup keluarga kami sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, Engkau berkehendak agar semua orang menjadi selamat, maka kami mohon kabulkanlah doa umat-Mu ini. Semoga karena pimpinan-Mu kami senantiasa hidup dan dalam perdamaian dan keadilan, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau hidup dan berkuasa dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah yang penuh cinta dan kasih, kami bersyukur karena cinta yang Engkau tunjukkan kepada kami. Semoga kami hidup takwa sesuai dengan perintah dan larangan-Mu, sambil menyesal atas dosa dan kesalahan kami. Peliharalah kami sehingga kami hidup tanpa noda, sampai kelak tibalah saatnya kami boleh menghadap Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir di sini, orang-orang yang kita doakan, sanak keluarga kita, pekerjaan dan perjalanan hidup kita, selalu diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah, ibadat syukur kita telah selesai. Syukur kepada Allah.